Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara rahimakumullah, jamaah salat Isya. Wonten ing kesempatan dalu punika kita tasih nglajengaken bacaan doa iftitah. Malam hari ini kita masuk doa iftitah yang ketiga. Kita bisa milih salah satu dari sekian banyak pilihan doa iftitah. Yang kita bacakan malam hari ini adalah doa iftitah yang diajarkan Rasulullah kepada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Derajatnya sahih. Di mana doanya adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi doa ini terdiri dari 4 bagian. Maka nanti kita terangkan secara singkat masing-masing dari 4 bagian ini. Yang pertama adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ini maknanya insyaallah mudah. Subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu. Ini bagian yang pertama. Jadi setiap ada kata subhanaka, ini maknanya maha suci Allah, maha suci dari seluruh kekurangan, karena Allah ini pasti bebas dari seluruh aib dan kekurangan. Maka di sini bagian pertama adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau. Di sini ada keterangan sedikit bahwa yang namanya pujian itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dunia ini ada syariat namanya zikir. Zikir ini fungsinya untuk mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya ketika nanti orang-orang mukmin itu dimasukkan ke dalam jannah, penduduk jannah sudah bebas dari ibadah. Kita sudah tidak perlu sholat, tidak perlu siam, tidak perlu melakukan seluruh jenis kewajiban. Tetapi ternyata para ulama ketika menyimpulkan dari serangkaian dalil-dalil tentang aktivitas penduduk jannah, ternyata masih ada sisa satu amal soleh masih dikerjakan penduduk jannah, karena saking nikmatnya amal soleh ini. Salah satunya adalah dikisahkan dalam surat Al-A'raf, di mana ketika penduduk jannah ini baru masuk ke dalam jannah, komentar mereka adalah Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ternyata pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga bisa masuk ke dalam jannah. Andaikan dulu di dunia saya tidak diberikan hidayah oleh Allah, pasti saya tidak akan bisa masuk ke dalam jannah. Jadi kalimat Alhamdulillah itu adalah zikir yang masih dibiasakan penduduk jannah. Di dalam surat Fatir, ketika penduduk jannah itu baru masuk ke surga Aden, diberikan pakaian dari sutra, dikasih gelang dari emas dan permata, maka komentar mereka juga sama. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari hati kami. Sesungguhnya Rabb kami maha pengampun dan maha mensyukuri amal kita.
ada orang berani mengklaim sudah bebas dari kesedihan. Ini maknanya dari dua kisah ini, bahwa pujian bagi Allah ini satu-satunya amal soleh yang masih dilakukan penduduk jannah. Umumnya adalah zikir. Makanya zikir dengan lisan itu sebetulnya kenikmatan. Karena itu berupa kenikmatan, maka penduduk jannah masih melestarikannya walaupun sudah tidak ada syarat untuk ibadah. Ini bagian yang pertama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ini majelisnya terbatas, bukan untuk menghafal, jadi nanti silakan bapak-bapak dan ibu bisa mencari sendiri lafaz ini untuk dihafalkan di rumah. Kemudian bagian yang kedua, wa tabarakasmuka, dan maha berkah nama kamu. Maha berkah nama kamu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan makna berkah itu memberikan banyak kebaikan. Maha berkah nama kamu ya Allah, karena engkau memberikan banyak kebaikan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan juga, maha berkah nama engkau berarti maha berkah itu yang memiliki adalah pemilik nama itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Makanya tafsir dari wa tabarakasmuka adalah maha berkah engkau ya Allah. Maha berkah engkau atau maha berkah namamu ya Allah, itu sama saja maha berkah maha berkah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ini bagian yang kedua, wa tabarakasmuka, maha berkah. Pemberi berkah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penerima berkah itu namanya mubarak. Kalau mubarak itu makhluknya penerima barokah, tetapi pemberi berkah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada acara ngalap berkah itu berarti mencari barokah. Maka mencari barokah yang dibenarkan adalah dengan satu cara saja, mencari barokah langsung ditandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takarub mendekatkan diri kepada Allah, dengan melakukan pertaatan kepada Allah untuk mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian yang ketiga sekarang adalah wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kebesaranmu. Maha tinggi kebesaranmu di sini maknanya adalah maha tinggi kemuliaan Allah. Maha tinggi kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Maka namanya kebesaran dan kemuliaan Allah ini maha sempurna. Kita memuji dengan kalimat wa ta'ala jadduka, maha tinggi kebesaranmu atau maha tinggi kemuliaanmu. Kemudian yang terakhir, bagian yang keempat adalah doa iftitah ditutup dengan wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan kecuali engkau. Doa iftitah ini ditutup dengan kalimat pengakuan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar ini paling penting sebetulnya. Bagian terakhir keempat itu paling penting, karena itu menunjukkan tauhid kita, kandungan syahadat kita kepada Allah. Tetapi ditaruh di paling akhir, bagian yang terakhir, berarti maknanya adalah ikrar itu betul-betul diucapkan dengan kesungguhan, karena didahului dengan sekian banyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti para jamaah sekalian bisa mungkin cari di buku atau mungkin lewat internet macam-macam doa iftitah. Nah, kalau ini nanti akan masuk jadi salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya ini, kami ulangi sekali lagi, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sebagai tambahan sedikit para jamaah rahimakumullah, bahwasanya sholat itu memang isinya zikir. Seluruh bacaan sholat ini selain bacaan surat Al-Fatihah, surat-surat yang lain
isinya adalah zikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya zikir itu, kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Wabilus Shahih mengatakan faedah zikir ada 100-an lebih. 100 ini dihitung oleh beliau bukan hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi dari pengalaman. Jadi ada tambahan beberapa pengalaman beliau setelah zikir, beliau merasakan satu dampak yang baik. Salah satu dari faedah zikir ini, yaitu pernah ada seorang sahabat Rasulullah usianya sudah sepuh. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya." Sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak menimpa saya dan saya merasa berat. Ketika setiap hari 5 kali sehari harus sholat, sebentar lagi siang Ramadan saya sudah berat. Maka kata beliau, fa'akhirni famurni bi amrin. Maka ya Allah, famurni bi amrin, perintahkan kepadaku suatu perintah. Atasab basuki, yang perintah jenengan itu nanti saya jadikan pegangan, sehingga perintah jenengan itu nanti kalau saya lakukan, ibadah saya terasa lebih ringan. Karena beliau sudah merasa usia sudah lanjut, fisik menurun, sementara syariat Islam tidak mungkin diringankan. Tidak mungkin sholat 5 kali sehari dijadikan 4 atau 3. Tidak mungkin orang dibebaskan dari siang Ramadan padahal dia mampu. Maka sahabat ini punya keinginan istiqomah ibadah tetapi tetap merasa ringan. Maka ternyata solusi dari Rasulullah SAW, dan saya kira kita semua mengharapkan solusi ini agar kita bisa ringan ibadah, bisa istiqomah. Maka kata beliau, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah lisan kamu senantiasa basah dengan zikrullah. Berarti kalau lisan kita semakin sering berzikir, entah itu zikir berupa Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, atau sholawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, seluruh kalimat zikir ini, maka petunjuk dari Rasulullah yang namanya zikir itu salah satu fungsinya adalah menjadikan ibadah harian kita lebih ringan kita lakukan. Maka ini secara umum ya, ada satu petunjuk tambahan ini dari satu riwayat ini, kita bisa meningkatkan zikir kita. Bahkan kata Rasulullah, la yazalu lina lisan karabban, lisannya selalu basah. Ini berarti kan tidak berhenti zikir. Ya, setidaknya kita bisa kerjakan semaksimal mungkin, sehingga dengan memperbanyak zikir ini, sholat jamaah kita di masjid ini semakin ringan. Kemudian 1 bulan lagi siang Ramadan kita lakukan juga semakin ringan. Seluruh amal soleh bisa kita lakukan semakin ringan dengan syarat kita diberi petunjuk Rasul memperbanyak zikrullah dengan lisan kita. Maka yang namanya sholat itu pun nanti selama sholat isinya adalah zikrullah dan pujian kepada Allah, sehingga dampak dari sholat itu sendiri juga sama. Karena sholat itu banyak-banyak zikir di dalamnya sampai punya dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang itu diringankan oleh Allah untuk bisa meninggalkan perbuatan fasad dan munkar. Saya kira demikian, sudah selesai pilihan 3 doa iftitah. Setidaknya yang dulu bisa kita hafalkan, kita amalkan dengan bergantian biar kita bisa melestarikan seluruh sunnah Rasulullah SAW.